Jadi kalau PDIP merasa bahwa dia mesti pada akhirnya beroposisi dengan Jokowi, ya udah datang aja ke blok perubahan, tinggal diukurkan di situ tuh apakah Ganjar itu calon wakil presiden dengan kesulitan yang sangat besar karena pasti Nasdem akan halangi, Demokrat akan halangi itu karena itu semacam hak politis dari AHY. Jadi kesulitan itu dimaksudkan untuk mengacaukan konsentrasi dari Anies tuh. Sebetulnya itu yang terjadi. Dan sebenarnya kan kalau kita lihat kalkulasinya, apalagi dengan apa, dengan syarat-syarat calon presiden seperti dikatakan oleh Anies, yang misalnya dia harus berani begitu itu ya, yang syarat nol itu ya, syarat capres nol, harus berani berhadapan dengan rezim gitu kan, ya mau nggak mau semua pasti mengarah pada Anies, pada AHY. Dan kita melihat sebenarnya, saya kira bagi Anies juga tidak ada pilihan lain kecuali ke AHY gitu. Kelihatannya itu kan nggak mungkin Anies ambil Ganjar, dan itu artinya Anies nggak mau perubahan karena Ganjar adalah bagian dari kepentingan Jokowi. Kan itu paradigma itu yang mesti kita bikin ketat, dan Anies saya kira mengerti itu bahwa dia akan diusung, akan dielelukan, akan dapat efek elektabilitas yang menanjak kalau betul-betul mengambil sikap oposisi. Itu kan cuma itu tuh. Dan publik Indonesia akhirnya makin lama makin terbelah dalam pengertian bagus. Ada bloknya Pak Prabowo dan ada bloknya Anies yang beroposisi pada Pak Prabowo, Yunto pada Pak Jokowi kan. Jadi jangan dibuat seolah-olah kepastian itu bisa diubah-ubah. Kita tinggal tunggu satu hal yang jadi faktor sebetulnya soal Gibran itu. Gibran mau ditaruh di mana kalau diiakan sebagai calon wakil presiden kan. Jadi Pak Jokowi masih megang satu poin itu tuh. Nah, bisa jadi nanti begitu Gibran jadi calon wakil presiden, seluruh relasi yang dibuat antara Ganjar dan Anies berantakan lagi kan. Bisa Pak Jokowi bilang udah Ganjar itu biarin sendirian di PDIP, dan Anies itu saya pasangkan dengan Gibran misalnya tuh. Lalu bubar lagi itu koalisi yang dimaksudkan untuk menjadikan Anies sebagai tokoh oposisi. Kan itu intinya kan. Jadi kita mesti berpikir Anies siapapun yang disodorkan dia itu, dia mesti tegak lurus dengan prinsip awal, itu beroposisi pada Jokowi, beroposisi pada Prabowo. Kan itu dasarnya tuh. Dan PKS saya kira udah final bahwa dia akan beroposisi pada kelompok atau calon yang di-endorse oleh Pak Prabowo. Demikian juga Demokrat. Kan bagus juga tuh. Sehingga kita sebut penyederhanaan partai mulai terjadi dari sekarang. Tuh ada partai yang memang hendak meneruskan establishment dari Pak Jokowi, ada partai yang hendak menggugat establishment itu tuh. Jadi biarkan aja posisi-posisi itu berlangsung, dan PDIP tentukan sikap. Mau pro Jokowi ya silahkan pergi pada Pak Prabowo, mau anti Jokowi ya datang ke klubnya perubahan, klubnya Anies. Kan gampang sebetulnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.